Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi dari Prodi PGSD. Akan menjelaskan tentang pemahaman individu. Yang pertama itu pengertian pemahaman individu. Aktivitas utama seorang konselor adalah melakukan bimbingan dan konseling. Ini aktivitas yang dilakukan untuk membantu orang lain agar menjadi lebih optimal. Jika dia sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, dia mampu menyelesaikan. Membantu orang lain jika tidak disertai pengawasan yang cukup tentang, orang yang bersangkutan kadangkala tidak dapat memberikan manfaat yang tepat, bahkan kalau tidak hati-hati dalam malah bisa memperparah kondisi yang dibantu. Oleh karena itu, sebelum kita membantu orang lain dengan memberikan bimbingan dan konseling, menjadi penting jika kita memahami orang yang kita bantu dari banyak aspek dalam dirinya. Upaya mengenal dan memahami individu inilah yang disebut sebagai pemahaman individu. Kajian bimbingan konseling dan psikologi yang termasuk dalam lingkup memahami individu. Ada tulisan yang menggunakan istilah asesmen karena dalam aktivitasnya memahami individu menggunakan penilaian dan pengukuran. Istilah lain yang kerap digunakan adalah appraisal counseling, yang berarti kegiatan penaksiran dan pengukuran pada aspek-aspek dalam diri individu. Ada juga tulisan yang memakai istilah pemahaman individu yang tidak menggunakan pengukuran, penilaian dan penaksiran, namun berisi dasar-dasar pemahaman terhadap diri seorang individu. Lanjut kepada yang kedua, itu ada tujuan dan manfaat pemahaman individu. Anastasi menyampaikan bahwa pengukuran psikologi secara tradisional terbungkus untuk mengukur perbedaan-perbedaan antara individu atau perbedaan reaksi individu yang sama terhadap berbagai situasi yang berbeda. Tujuan pengukuran psikologis baik dengan menggunakan tes maupun non-tes adalah untuk melihat tingkah laku, kecakapan mental, dan karakteristik seseorang dalam rangka membantu mereka dalam membuat keputusan, peramalan, dan keputusan tentang seseorang. Yang pertama, orientasi masalah, yakni membuat individu mampu mengenali dan menerima permasalahan yang dihadapi, tidak malah mengingkari bahwa ia yang bermasalah. Dan terus yang kedua itu identifikasi masalah, yakni dalam mengetahui masalah yang dihadapi secara mendetail. Jadi kita itu harus mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh orang tersebut secara mendetail, sehingga kita bisa memberikan sesuatu lebih menyeluruh untuk menangani masalah-masalah yang ada tersebut. Dan terus lanjut kepada yang ketiga itu memilih alternatif solusi. Pemahaman individu juga dapat membantu konselor dan juga individu dalam mengidentifikasi beberapa alternatif solusi untuk memecahkan masalahnya tersebut yang sedang dialami oleh individu tersebut. Dan lanjut kepada yang keempat, itu ada pembuatan keputusan alternatif. Pemahaman individu digunakan untuk mencari pemecahan masalah yang paling tepat dengan mempertimbangkan konsekuensi yang paling rendah. Jadi ya, pemahaman untuk membuat keputusan yang sangat alternatif dan dapat digunakan dengan fleksibel. Kepada yang kelima, itu ada verifikasi, yakni menilai apakah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan udah berjalan efektif dan telah dapat mengurangi beban masalah konseling atau belum. Itu yang dipertanyakan. Seperti itu disebut verifikasi. Lanjut kepada yang ketiga, itu ada kegunaan data dan bimbingan di SD. Menurut W.S. Winkel dan M. Sri Astuti 2010.12, terdapat dua model penggunaan data dalam layanan BK, dengan penekanan utama data sebagai informasi, yaitu penggunaan data dalam kegiatan pelayanan individual, penggunaan data dalam kegiatan pelayanan kelompok. Yang pertama itu data dalam pelayanan individual. Penggunaan data pada kegiatan pelayanan individual bermaksud untuk
Membantu proses konseling. Pelayanan individual membutuhkan data yang digunakan untuk membentuk pemahaman konseling terhadap suatu topik tertentu. Dalam topik karir, konselor memanfaatkan pamflet yang berisi informasi tentang suatu profesi agar konseling dapat memahaminya dengan lebih baik. Penggunaan data dalam pelayanan individual diisyaratkan mengandung 3 kriteria utama. Apakah 3 kriteria utama tersebut? Itu yang pertama, data harus memuat unsur fakta dan keterangan yang jelas. Dan yang kedua itu, data harus bersifat objektif dan bebas dari prasangka serta segala kesan pribadi konselor. Yang ketiga itu, data harus memuat informasi yang komprehensif. Pemberian informasi tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan konseling dan membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseling. Dalam hal ini, konselor dapat menyajikan informasi kepada konseling dengan menunjukkan dengan menunjukkan hasil dari data-data yang diperoleh baik melalui media, tes maupun non-tes, dan yang telah diolah oleh konselor. Seperti itu. Konselor itu yang membimbing dan konseli itu yang dibimbing. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.